Banyak orang berpikir kemiskinan datang karena kurangnya penghasilan. Mereka merasa solusi hidup adalah menambah gaji, mencari pekerjaan baru, atau mengejar pemasukan lebih besar. Padahal, ada sesuatu yang sering tidak disadari, yaitu hilangnya keberkahan dalam rezeki. Di zaman sekarang, riba sudah masuk ke hampir semua sisi kehidupan. Ia hadir dengan wajah yang terlihat ringan, modern, bahkan dianggap normal. Banyak orang masuk ke dalamnya tanpa rasa takut, karena semua orang di sekelilingnya melakukan hal yang sama. Awalnya memang terasa mudah. Barang yang belum mampu dibeli tiba-tiba bisa dimiliki dalam hitungan menit. Mobil, motor, ponsel, bahkan kebutuhan sehari-hari, semuanya terasa dekat hanya dengan satu tanda tangan. Namun perlahan, hidup mulai berubah. Setiap bulan seseorang bangun dengan beban yang sama. Tagihan menunggu sebelum matahari terbit, dan pikiran terasa berat bahkan sebelum hari dimulai. Gaji yang datang tidak lagi terasa sebagai nikmat. Uang hanya mampir sebentar di rekening, lalu pergi lagi untuk membayar cicilan demi cicilan. Semakin lama, seseorang bekerja bukan untuk hidup, tapi hanya untuk bertahan dari utang yang terus mengejar. Yang lebih berat bukan hanya soal uang. Riba sering membuat hati kehilangan ketenangan. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran mudah gelisah, dan hidup terasa sempit meskipun penghasilan terlihat besar. Ada orang yang pendapatannya naik setiap tahun, tapi masalah hidupnya juga ikut bertambah. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa takut kehilangan. Akhirnya hidup dipenuhi kecemasan yang tidak pernah selesai. Riba memang tidak selalu menghancurkan seseorang secara langsung. Kadang ia bekerja perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya seseorang terbiasa hidup dalam tekanan, dan menganggap kegelisahan sebagai bagian normal dari kehidupan. Yang paling berbahaya adalah ketika hati mulai mati rasa. Saat seseorang tahu itu salah, tapi terus melakukannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Lama-lama dosa yang besar terasa biasa saja. Padahal dahulu, banyak orang sangat berhati-hati terhadap urusan harta. Mereka takut jika makanan yang masuk ke tubuh berasal dari jalan yang tidak diridhai Allah. Karena mereka tahu, rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi juga tentang keberkahan. Ada uang yang sedikit tapi menenangkan. Ada juga uang yang banyak namun membawa masalah tanpa akhir. Perbedaannya sering bukan pada angka, tapi pada bagaimana cara mendapatkannya. Sebagian orang rela bekerja keras siang dan malam demi mengejar kehidupan yang terlihat mewah. Tapi diam-diam, hatinya lelah. Senyumnya terlihat ada, namun pikirannya terus dipenuhi ketakutan tentang tagihan berikutnya. Ironisnya, banyak orang masuk ke dalam riba demi terlihat sukses di mata manusia. Padahal yang terlihat kaya belum tentu benar-benar tenang. Karena ketenangan tidak selalu berjalan bersama kemewahan. Hidup sederhana sering terasa memalukan di zaman sekarang. Banyak orang dipaksa mengikuti standar kehidupan yang sebenarnya belum mampu mereka jalani. Akhirnya utang menjadi jalan pintas yang dianggap wajar. Padahal tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang juga. Terkadang menahan diri jauh lebih menyelamatkan daripada memaksakan sesuatu demi gengsi sesaat. Karena keinginan yang dipaksakan sering berubah menjadi penyesalan panjang. Riba bukan hanya urusan ekonomi. Ia juga tentang hubungan manusia dengan Allah. Ketika seseorang terus mengambil jalan yang dilarang, sedikit demi sedikit cahaya ketenangan dalam hidupnya bisa memudar. Dan mungkin, alasan mengapa hidup terasa berat bukan semata karena penghasilan kurang, tapi karena ada dosa ekonomi yang terus dianggap kecil, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Banyak orang ingin hidupnya lapang. Mereka bekerja keras setiap hari, berharap rezekinya bertambah dan urusannya dipermudah. Namun ada satu kebiasaan yang sering membuat hati semakin sempit, yaitu terlalu takut memberi. Sebagian orang berkata, nanti kalau sudah kaya baru bersedekah. Kalimat itu terdengar masuk akal, tapi sering menjadi jebakan yang tidak disadari. Karena kenyataannya, rasa takut kehilangan tidak otomatis hilang saat harta bertambah. Saat penghasilan kecil, seseorang takut uangnya habis jika berbagi. Ketika penghasilannya besar, rasa takut itu justru kadang menjadi lebih besar lagi. Akhirnya sedekah terus tertunda sampai waktu yang tidak pernah pasti. Padahal sedekah bukan tentang banyak atau sedikitnya harta. Yang paling penting adalah keikhlasan hati saat memberi.
Bahkan bantuan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa memiliki nilai besar di sisi Allah. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang. Rezekinya mungkin tidak melimpah, namun selalu cukup untuk menjalani hari-harinya. Di saat yang sama, ada orang yang hartanya banyak, tapi hidupnya penuh kecemasan. Terkadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena kekurangan uang, tapi karena hati terlalu melekat pada dunia. Segala sesuatu dihitung hanya dengan untung dan rugi. Setan selalu menanamkan rasa takut miskin dalam hati manusia. Ia membuat seseorang berpikir bahwa memberi akan mengurangi harta. Padahal banyak orang justru merasakan hidupnya lebih lapang setelah belajar berbagi. Sedekah memiliki sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada ketenangan yang datang setelah membantu orang lain. Ada rasa cukup yang tumbuh ketika seseorang mulai belajar ikhlas. Namun di zaman sekarang, manusia semakin sulit merasa cukup. Keinginan terus bertambah, kebutuhan semakin panjang, dan hati mudah iri melihat kehidupan orang lain. Akhirnya uang selalu terasa kurang, sebanyak apapun yang dimiliki. Media sosial membuat banyak orang lupa melihat nikmat yang sudah ada di depan mata. Mereka sibuk melihat kehidupan orang lain, lalu merasa hidupnya tertinggal. Dari situlah rasa syukur mulai perlahan hilang. Saat rasa syukur hilang, sedekah menjadi terasa berat. Tangan sulit memberi karena hati merasa dirinya sendiri masih kekurangan. Padahal bisa jadi, apa yang dimiliki hari ini sudah jauh lebih baik dibanding banyak orang lain. Ada orang yang menunggu kaya untuk membantu sesama. Tapi ada juga orang yang tetap berbagi meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Dan seringkali, justru hati orang seperti itulah yang terasa paling tenang. Sedekah bukan hanya membantu orang lain. Kadang sedekah sebenarnya sedang menyelamatkan hati kita sendiri dari sifat tamak dan cinta dunia yang berlebihan. Karena manusia yang terlalu mencintai harta biasanya hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Harta yang disimpan belum tentu benar-benar menjadi milik kita. Bisa hilang kapan saja, bisa habis tanpa terasa, dan bisa ditinggalkan begitu saja saat kematian datang. Namun kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan tetap memiliki nilai yang tidak hilang. Mungkin selama ini pintu rezeki terasa sempit bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena tangan terlalu kaku untuk berbagi, dan hati terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya hanya titipan sementara. Semua orang ingin hidup berkecukupan. Tidak ada manusia yang ingin hidup dalam kesulitan terus-menerus. Karena itu banyak orang bekerja keras, mengejar peluang, dan berusaha mendapatkan penghasilan sebesar mungkin. Namun dalam perjalanan mencari rezeki, tidak semua orang mampu menjaga dirinya tetap berada di jalan yang benar. Sebagian mulai tergoda mengambil jalan pintas. Awalnya hanya sekali, lalu perlahan menjadi kebiasaan. Ada yang mulai berbohong dalam bisnis kecil-kecilan. Ada yang memanipulasi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Semua dilakukan demi uang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah hidup. Di zaman sekarang, kebohongan sering dianggap hal biasa. Banyak orang berpikir selama tidak ketahuan, maka semuanya aman. Padahal setiap rezeki yang masuk akan membawa pengaruh bagi hidup seseorang. Uang yang datang dari jalan haram memang bisa membuat seseorang terlihat berhasil. Rumah bisa menjadi besar, kendaraan bisa bertambah, dan kehidupan terlihat mewah di mata manusia. Tapi tidak semua kemewahan menghadirkan ketenangan. Ada orang yang hartanya banyak, namun pikirannya tidak pernah tenang. Hatinya mudah gelisah, emosinya mudah meledak, dan hidupnya dipenuhi rasa curiga. Karena harta yang tidak halal sering membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Makanan yang berasal dari uang haram juga tidak hanya mempengaruhi tubuh. Ia bisa mempengaruhi hati manusia. Sedikit demi sedikit hati menjadi keras, sulit tersentuh nasihat, dan semakin jauh dari rasa syukur. Doa yang dipanjatkan terasa hampa. Ibadah dilakukan, tapi hati tidak merasakan ketenangan. Seolah ada sesuatu yang menghalangi datangnya keberkahan dalam hidup. Sebagian orang berpikir yang penting keluarganya hidup nyaman. Mereka rela melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal rezeki yang haram justru bisa menjadi sumber kesulitan bagi keluarganya sendiri. Anak-anak tumbuh dari makanan yang tidak jelas asalnya. Rumah dibangun dari hasil yang tidak diridhai Allah. Dan tanpa sadar,
Ketenangan dalam keluarga mulai perlahan menghilang. Kadang masalah hidup bukan datang karena kurang uang, tapi karena uang yang dimiliki kehilangan keberkahan. Semakin dicari, semakin terasa kurang. Semakin dikumpulkan, semakin banyak masalah yang muncul. Di zaman modern, cara haram mencari uang juga semakin beragam. Penipuan online, manipulasi data, judi digital, investasi palsu, hingga konten yang sengaja menyesatkan demi keuntungan. Semuanya terlihat mudah dan cepat menghasilkan uang. Banyak orang tergoda karena melihat hasil instan. Mereka lupa bahwa sesuatu yang cepat belum tentu baik. Dan sesuatu yang menghasilkan banyak uang belum tentu membawa kebaikan dalam hidup. Rezeki halal kadang memang terasa lambat. Prosesnya panjang, melelahkan, dan membutuhkan kesabaran. Tapi di balik itu ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Orang yang menjaga kehalalan rezekinya mungkin tidak selalu hidup mewah. Namun biasanya hatinya lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan hidupnya tidak dipenuhi rasa takut kehilangan. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya ditanya tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi juga tentang dari mana harta itu berasal, dan kemana harta itu digunakan. Mungkin selama ini hidup terasa berat bukan karena Allah tidak memberi jalan rezeki, tapi karena ada dosa-dosa ekonomi yang terus dilakukan, hingga keberkahan perlahan dicabut tanpa disadari. Di zaman sekarang, banyak orang tidak lagi membeli sesuatu karena kebutuhan. Mereka membeli karena ingin terlihat berhasil, ingin dipuji, ingin dianggap sukses, dan ingin diakui oleh orang lain. Media sosial membuat manusia semakin mudah membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Setiap hari mata melihat rumah mewah, kendaraan mahal, liburan, dan gaya hidup yang terlihat sempurna. Akhirnya banyak orang merasa hidupnya kurang, meski sebenarnya sudah cukup. Dari situlah perlombaan yang melelahkan dimulai. Seseorang mulai memaksakan diri mengikuti standar kehidupan yang belum tentu mampu dijalani. Demi terlihat setara dengan orang lain, ia rela mengorbankan ketenangan hidupnya sendiri. Awalnya mungkin hanya membeli barang yang sedikit lebih mahal dari kemampuan. Lalu muncul kebiasaan baru, yaitu membeli demi gengsi. Sedikit demi sedikit pengeluaran membesar, sementara hati semakin sulit merasa puas. Ada orang yang terlihat kaya di luar, tapi sebenarnya hidup dalam tekanan. Senyumnya tampak meyakinkan, namun pikirannya dipenuhi tagihan dan utang. Semua dipertahankan hanya agar terlihat baik di mata manusia. Padahal pengakuan manusia tidak pernah ada ujungnya. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dianggap sukses, besok dibandingkan lagi dengan orang lain yang lebih kaya. Gaya hidup pamer membuat seseorang sulit menikmati hidup sederhana. Semua harus terlihat mewah. Semua harus terlihat naik kelas. Akhirnya hidup berubah menjadi pertunjukan yang melelahkan. Ironisnya, banyak orang rela berutang demi menjaga citra. Mereka membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu dimiliki. Bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena takut dianggap tertinggal. Semakin seseorang mengejar pengakuan manusia, semakin sulit ia merasa cukup. Hatinya selalu haus validasi. Dan rasa haus itu tidak pernah benar-benar terpuaskan. Di media sosial, manusia sering hanya menunjukkan bagian terbaik hidupnya. Namun banyak orang lupa bahwa yang terlihat belum tentu mencerminkan kenyataan. Ada yang tampak bahagia di layar, tapi sebenarnya sedang hancur diam-diam. Karena terlalu sering melihat kehidupan orang lain, seseorang mulai lupa mensyukuri nikmatnya sendiri. Rumah yang dulu terasa nyaman mulai terasa sempit. Penghasilan yang dulu cukup mulai dianggap kurang. Padahal rasa cukup bukan berasal dari banyaknya harta, tapi dari hati yang mampu bersyukur atas apa yang dimiliki. Jika hati tidak pernah puas, maka sebanyak apapun uang yang datang akan selalu terasa kurang. Gaya hidup pamer juga perlahan merusak hubungan manusia dengan Allah. Karena tujuan hidup mulai berubah. Bukan lagi mencari keberkahan, tapi mencari pujian manusia. Semua dilakukan demi penampilan. Bahkan ada yang rela memaksakan kemewahan hanya untuk beberapa menit perhatian di internet. Setelah itu, hidup kembali dipenuhi tekanan dan kecemasan. Hidup sederhana sering dianggap kegagalan di zaman sekarang.
Padahal kesederhanaan justru bisa menjaga manusia dari banyak beban. Tidak semua yang terlihat mewah benar-benar membahagiakan. Ada ketenangan yang lahir dari hidup apa adanya. Tidak sibuk mengejar penilaian manusia, dan tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan diri. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang hati yang tenang saat menjalani hidup. Mungkin alasan seseorang terus merasa miskin bukan karena kurang harta, tapi karena hatinya terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, hingga lupa menikmati nikmat yang sudah diberikan Allah. Banyak orang bermimpi menjadi kaya. Mereka ingin hidup nyaman, memiliki rumah bagus, kendaraan mewah, dan masa depan yang aman. Namun tidak semua orang siap menjalani proses panjang untuk mencapainya. Di zaman sekarang, banyak orang ingin hasil cepat. Mereka ingin sukses tanpa sabar belajar, ingin banyak uang tanpa disiplin bekerja, dan ingin kehidupan berubah tanpa mau memperbaiki kebiasaan diri sendiri. Akhirnya muncul kebiasaan berbahaya, yaitu terlalu banyak bermimpi tapi sedikit bergerak. Waktu habis untuk membayangkan kesuksesan, sementara tindakan nyata terus ditunda dari hari ke hari. Ada yang selalu berkata ingin memulai usaha, tapi tidak pernah benar-benar mulai. Ada yang ingin hidup lebih baik, namun malas belajar hal baru. Dan ada juga yang terus mengeluh tentang keadaan, padahal dirinya sendiri tidak mau berubah. Kemalasan sering datang perlahan. Awalnya hanya menunda pekerjaan kecil, lalu menjadi kebiasaan untuk mencari kenyamanan terus-menerus. Hingga akhirnya seseorang kehilangan semangat untuk berjuang. Yang lebih berbahaya, orang yang malas biasanya tetap ingin hasil besar. Karena itu mereka mudah tergoda jalan instan. Apapun yang menjanjikan uang cepat akan terlihat menarik di mata mereka. Itulah sebabnya banyak orang akhirnya terjebak judi, penipuan, investasi palsu, atau skema kaya mendadak. Mereka tidak benar-benar mencari rezeki halal yang baik. Mereka hanya ingin hasil cepat tanpa proses panjang. Padahal sesuatu yang datang terlalu mudah sering pergi lebih cepat. Uang yang diperoleh tanpa perjuangan biasanya tidak bertahan lama. Karena seseorang belum siap secara mental untuk mengelola hasil besar. Rezeki yang baik biasanya tumbuh bersama kesabaran. Ia datang perlahan, namun lebih kokoh. Tidak selalu membuat hidup mewah dengan cepat, tapi memberi ketenangan dalam jangka panjang. Bekerja keras bukan hanya tentang mencari uang. Ia juga melatih kesabaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan diri. Semua itu adalah hal penting yang membentuk kualitas hidup seseorang. Orang yang terbiasa malas akan sulit berkembang. Kesempatan datang, tapi ia tidak siap. Ilmu tersedia, tapi ia tidak mau belajar. Akhirnya hidup terasa berjalan di tempat selama bertahun-tahun. Di era media sosial, kemalasan juga semakin mudah dipelihara. Banyak orang terlalu sibuk menonton kesuksesan orang lain, sampai lupa membangun hidupnya sendiri. Waktu habis untuk melihat kehidupan orang lain, sementara masa depannya sendiri tidak bergerak. Ada yang iri melihat orang sukses, tapi tidak melihat perjuangan panjang di baliknya. Yang terlihat hanya hasil akhirnya. Padahal hampir semua keberhasilan membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan proses yang tidak sebentar. Kemalasan membuat seseorang selalu mencari alasan. Cuaca disalahkan, keadaan disalahkan, bahkan orang lain disalahkan. Padahal terkadang masalah terbesar ada pada dirinya sendiri yang tidak mau berubah. Allah memberikan akal, tenaga, dan kesempatan kepada manusia untuk berusaha. Namun jika semuanya dibiarkan tanpa digunakan, maka hidup akan terus tertinggal. Karena rezeki juga membutuhkan ikhtiar. Bukan berarti semua orang harus menjadi kaya raya. Tapi setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebab hidup yang baik tidak dibangun dari mimpi saja, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ada ketenangan yang lahir dari hasil kerja halal, meski sederhana. Dan ada kelelahan yang terasa indah ketika seseorang tahu dirinya sedang berjuang dengan cara yang benar. Mungkin selama ini hidup terasa sulit bukan karena pintu rezeki tertutup, tapi karena diri sendiri terlalu lama diam, menunggu keajaiban datang tanpa mau bergerak memperbaiki keadaan. Tidak semua orang yang memiliki banyak uang akan hidup tenang. Karena ketenangan bukan hanya tentang jumlah harta, tapi tentang bagaimana harta itu digunakan. Ada orang yang penghasilannya besar,
namun hidupnya tetap terasa kosong. Sebagian manusia bekerja keras siang dan malam demi mendapatkan uang. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, bahkan kesehatan. Namun setelah uang itu didapatkan, semuanya justru dihabiskan untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Awalnya mungkin terlihat seperti hiburan biasa, nongkrong berlebihan, mabuk-mabukan, perjudian, atau kesenangan sesaat yang terus diulang. Lama-lama uang habis tanpa arah, sementara hati semakin jauh dari ketenangan. Maksiat sering memberi kesenangan singkat, tapi meninggalkan kehampaan panjang. Saat semuanya selesai, yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa kosong dalam diri. Ada orang yang setiap malam tertawa bersama teman-temannya. Namun ketika pulang dan suasana menjadi sunyi, hatinya dipenuhi kegelisahan. Karena kebahagiaan palsu tidak pernah benar-benar mampu menenangkan jiwa manusia. Semakin sering seseorang menggunakan hartanya untuk jalan yang salah, semakin berat hidup terasa. Rezeki seperti bocor tanpa disadari. Datang cepat, lalu pergi lebih cepat lagi. Ironisnya, banyak orang merasa masalah hidupnya berasal dari kurangnya uang. Padahal terkadang uang yang dimiliki sebenarnya cukup. Hanya saja terlalu banyak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ada yang rela menghabiskan jutaan rupiah demi kesenangan sesaat, tapi merasa berat saat membantu orang tua, bersedekah, atau menolong orang yang membutuhkan. Hati menjadi lebih mudah mengikuti hawa nafsu dibanding mengikuti kebaikan. Di zaman sekarang, maksiat juga semakin mudah dijangkau. Semua tersedia lewat layar kecil di tangan manusia. Judi online, hiburan tanpa batas, dan berbagai hal yang merusak perlahan menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang lebih berbahaya, dosa yang dilakukan terus-menerus akhirnya terasa biasa. Hati mulai kehilangan rasa bersalah. Sesuatu yang dulu dianggap salah, lama-lama terlihat normal karena terlalu sering dilakukan. Padahal setiap uang yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya tentang bagaimana mendapatkannya, tapi juga kemana uang itu dibelanjakan. Ada orang yang bekerja sangat keras, namun hidupnya tetap terasa sempit. Mungkin bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena keberkahan dalam hartanya perlahan hilang akibat digunakan di jalan yang salah. Maksiat juga sering membuat manusia lupa tujuan hidupnya. Hari demi hari dihabiskan hanya untuk mencari kesenangan baru, sementara hati semakin jauh dari rasa syukur dan ketenangan. Kesenangan dunia memang bisa membuat manusia lupa sejenak terhadap masalah hidup, tapi ia tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Setelah semuanya selesai, masalah tetap ada, bahkan sering bertambah lebih besar. Orang yang terlalu mengikuti hawa nafsu biasanya sulit merasa puas. Apa yang dimiliki terasa kurang terus. Kesenangan yang dulu terasa cukup, lama-lama tidak lagi memuaskan. Akhirnya manusia terus mencari pelarian baru tanpa akhir. Padahal ketenangan sejati bukan lahir dari banyaknya hiburan. Ia lahir dari hati yang bersih, hidup yang terarah, dan hubungan yang baik dengan Allah. Menggunakan harta di jalan kebaikan sering menghadirkan rasa damai yang berbeda. Membantu keluarga, bersedekah, atau menggunakan uang untuk sesuatu yang bermanfaat mampu membuat hati terasa lebih ringan. Mungkin alasan hidup terasa berat bukan karena Allah tidak memberi cukup rezeki, tapi karena terlalu banyak nikmat yang dihabiskan untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari keberkahan. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Sekali rusak, tidak mudah untuk memperbaikinya kembali. Karena itu, kejujuran sebenarnya bukan hanya soal akhlak, tapi juga pondasi utama sebuah rezeki yang berkah. Namun di zaman sekarang, banyak orang lebih mengejar keuntungan cepat dibanding menjaga amanah. Selama uang masuk, cara apapun mulai dianggap biasa. Padahal keuntungan yang dibangun di atas kebohongan jarang bertahan lama. Awalnya mungkin terlihat kecil, mengurangi timbangan sedikit, melebihkan kualitas barang, atau menyembunyikan kekurangan produk agar pembeli tidak kecewa. Semua dianggap wajar karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Lama-lama hati mulai terbiasa. Kebohongan kecil berubah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan tanpa sadar, seseorang mulai kehilangan rasa takut saat mengambil hak orang lain. Ada pedagang yang terlihat ramai pembeli, namun hidupnya penuh masalah. Ada juga yang usahanya sederhana,
tapi keluarganya tenang dan rezekinya terasa cukup. Karena keberkahan tidak selalu terlihat dari besarnya keuntungan. Sebagian orang berpikir bisnis hanya soal pintar mencari uang. Padahal bisnis juga tentang tanggung jawab dan kejujuran. Apa yang dijual, apa yang dijanjikan, dan bagaimana memperlakukan pelanggan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ketika amanah mulai hilang, hubungan antar manusia perlahan ikut rusak. Pembeli mulai curiga, pelanggan mulai kecewa, dan kepercayaan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Sekali orang merasa ditipu, mereka akan sulit kembali percaya. Di era digital, kebohongan dalam bisnis bahkan semakin mudah dilakukan. Foto produk dibuat sangat berbeda dari kenyataan. Testimoni dipalsukan. Janji keuntungan dilebih-lebihkan demi menarik perhatian. Mungkin keuntungan bisa datang lebih cepat, tapi hati yang terbiasa menipu biasanya tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada rasa takut ketahuan, takut kehilangan pelanggan, dan takut reputasi hancur sewaktu-waktu. Orang yang tidak amanah juga sering hidup dalam tekanan yang dibuatnya sendiri. Semakin banyak kebohongan, semakin sulit menjaga semuanya tetap terlihat baik. Akhirnya hidup dipenuhi kepura-puraan. Padahal rezeki halal yang sederhana sering jauh lebih menenangkan. Tidak perlu takut saat orang bertanya. Tidak perlu cemas jika suatu hari kenyataan terbongkar. Karena semua dijalani dengan jujur sejak awal. Banyak orang lupa bahwa pelanggan bukan hanya sumber uang. Mereka adalah amanah. Ketika seseorang membeli sesuatu, sebenarnya ia sedang memberikan kepercayaan kepada penjual. Jika kepercayaan itu dikhianati, maka yang rusak bukan hanya transaksi, tapi juga nilai kemanusiaan dan akhlak dalam mencari rezeki. Karena bisnis tanpa kejujuran akan kehilangan keberkahannya sedikit demi sedikit. Ada orang yang usahanya kecil, namun bertahan puluhan tahun karena dijaga dengan amanah. Ada juga yang berkembang sangat cepat, tapi runtuh dalam waktu singkat karena dibangun di atas kebohongan. Kejujuran mungkin tidak selalu membuat seseorang cepat kaya, tapi ia membuat hidup lebih ringan, tidur lebih tenang, hati tidak dipenuhi rasa takut, dan rezeki terasa lebih nikmat. Dalam hidup, manusia tidak hanya ditanya berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan, tapi juga bagaimana cara memperolehnya, dan apakah ada hak orang lain yang diambil secara tidak jujur. Mungkin selama ini usaha terasa berat bukan karena kurang pelanggan atau kurang peluang, tapi karena ada amanah yang sering dilanggar, hingga keberkahan dalam rezeki perlahan menghilang tanpa disadari. Salah satu kemiskinan paling berat bukanlah sedikitnya harta, tapi hati yang tidak pernah merasa cukup. Karena ada orang yang hidup sederhana namun tenang, dan ada juga yang bergelimang harta namun terus merasa kurang. Di zaman sekarang, manusia sangat mudah lupa bersyukur. Setiap hari mata melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih indah. Rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mahal, dan kehidupan yang tampak lebih sempurna. Tanpa sadar, kebiasaan membandingkan diri mulai merusak hati. Apa yang dulu terasa cukup, sekarang terasa kurang. Nikmat yang dulu disyukuri, perlahan dianggap biasa. Media sosial membuat banyak orang fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal masih begitu banyak nikmat yang sebenarnya sudah diberikan Allah. Tubuh yang sehat, keluarga, makanan, dan kesempatan hidup sering terlupakan karena manusia terlalu sibuk melihat milik orang lain. Ketika rasa syukur mulai hilang, hati menjadi mudah gelisah. Penghasilan berapapun terasa kurang. Keberhasilan sekecil apapun tidak lagi membawa kebahagiaan. Orang yang tidak bersyukur biasanya sulit menikmati hidupnya sendiri. Pikirannya terus dipenuhi keinginan baru. Setelah satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan berikutnya tanpa akhir. Akhirnya hidup berubah menjadi perlombaan yang melelahkan. Manusia terus mengejar sesuatu, tapi tidak pernah benar-benar merasa sampai. Karena masalah utamanya bukan pada jumlah harta, melainkan pada hati yang tidak pernah puas. Padahal rasa cukup adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup. Orang yang mampu bersyukur biasanya lebih tenang menghadapi keadaan. Ia tidak mudah iri, dan tidak terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Bersyukur berarti mampu menghargai apa yang sudah dimiliki sambil tetap berikhtiar memperbaiki kehidupan. Ada keseimbangan antara menerima dan berjuang.
Namun banyak orang hanya fokus mengejar yang belum ada. Mereka lupa menikmati nikmat yang sudah berada di tangan. Akibatnya hati selalu merasa kosong, meski dunia terus bertambah. Ada orang yang sebenarnya hidup berkecukupan, tapi merasa miskin karena terus melihat kehidupan orang yang lebih kaya. Dan ada juga orang sederhana yang merasa damai karena mampu melihat betapa banyak nikmat yang masih dimilikinya. Hati yang tidak bersyukur juga mudah dipenuhi iri dan dengki. Melihat keberhasilan orang lain terasa menyakitkan. Kebahagiaan orang lain dianggap ancaman bagi dirinya sendiri. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Rezeki, ujian, dan waktu keberhasilan tidak selalu sama. Membandingkan hidup secara terus-menerus hanya akan membuat hati semakin lelah. Saat seseorang lupa bersyukur, ia mulai sulit melihat kebaikan dalam hidupnya sendiri. Fokusnya hanya pada kekurangan. Dan semakin lama, pikirannya dipenuhi keluhan tanpa disadari. Keluhan yang terus dipelihara bisa membuat hati semakin sempit. Hidup terasa berat meski sebenarnya masih banyak hal baik yang dimiliki. Karena kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh keadaan, tapi juga oleh cara seseorang memandang hidupnya. Orang yang bersyukur biasanya lebih mudah merasakan ketenangan. Hal-hal kecil bisa membuatnya bahagia. Ia tidak membutuhkan pengakuan besar untuk merasa berharga. Bersyukur juga membuat manusia lebih dekat kepada Allah. Karena ia sadar bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Dan setiap nikmat sekecil apapun pantas dihargai. Mungkin alasan hidup terasa miskin bukan karena harta yang terlalu sedikit, tapi karena hati terlalu sibuk menghitung kekurangan, hingga lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah diberikan Allah.